Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah solusi hutang, gagal bayar, review aplikasi pinjaman online yang legal atau yang ilegal. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas resiko gagal bayar terbaru di Shopee Pay Later sama Shopee Pinjam. Ayo teman-teman yang lagi gagal bayar kumpul sini, dengerin. Coba simak sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan komentar kalau kalian sedang gagal bayar dan berapa nominalnya dan gimana gitu. Sharing biar enak gitu, biar kalian juga hatinya plong lah gitu. Oke, di sini saya mau review ya tentang Shopee Pay Later sama Shopee Pinjam. Kok lagi booming banget nih sekarang Shopee Later sama Pinjam, apalagi iklannya tuh iklan yang penyanyi dangdut yang namanya Nasar bolak-balik ada lah di TV yang kita lihat gitu. Apalagi pas kemarin tuh tanggal Shopee Pay Later 99. Nah itulah. Oke, saya sedikit mau mengulas ya di Shopee Pay Later, biar kalian juga tahu kenapa, dari mana asal usulnya Shopee Pay Later ini gitu, dan kapan DC Shopee ini akan datang ke rumah. Oke, untuk beberapa orang mungkin ada yang didatangi, tapi untuk sekarang masih jarang. Mungkin daerah-daerah Jakarta oke lah masih ada gitu, banyak gitu, tapi kalau untuk daerah-daerah kota besar mungkin beberapa gitu. Saya tidak bisa memastikan daerah mana karena saya juga bukan orang internal dari lapangan. Cuman saya kan sering membaca, sering melihat, sering memantau bagaimana perkembangan pinjol-pinjol ini, sekilas pinjol ini. Di sini Shopee Pay Later tahu sendiri lah, bunganya 5% dari total tagihan per bulannya. Nah, terus juga kalau misalnya kalian gagal bayar, kalian ada pembatasan fungsi nih, kalian voucher atau bisa mengakses fungsi-fungsi lainnya gitu kalau kalian belum melunasi. Dan Shopee Pay Later sama Pinjam ini, kalau misalnya kalian sering belanja, apalagi kalau kalian tuh reseller juga nih, penjual, kalian akan ditawari juga nih limit nih gitu kan buat pinjaman. Nah, hati-hati nih, ini jebakan nih. Mungkin kalian yang seller pedagang di Shopee, wah buat tambahan modal nih. Ingat deh teman-teman, kalau mau investasi, kalau bisa pakai uang dingin, jangan pakai uang panas. Minjem uang itu uang panas. Orang gagal kebanyakan dari dia minjol buat usaha tuh gagal kebanyakan. Nah, saya ini bicara fakta lah, pokoknya banyak. Walaupun ada tapi sedikit. Walaupun ada ya biasanya usahanya kurang berkah. Oke, balik lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah desanya bakal ke lapangan? Ya kemungkinan sih pasti ada beberapa, mungkin daerah Jakarta, Jabodetabek warning ya udah pasti kan, karena perusahaannya pusatnya di Jakarta. Untuk tidak menutup kemungkinan ini akan seperti Kredivo, DC Aku Laku, dan HCI gitu. Ini kan Shopee termasuk pendanaan yang lumayan besar ya, sekarang udah mulai banyak exposure-nya, perusahaan makin berkembang. Tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin tahun-tahun ke depannya kalian gagal bayar akan didatangi DC-DC lagi. Nah, oke, sebelumnya maaf saya agak sedikit pilek, agak bindeng nih, jadi suaranya mungkin kalian agak terganggu dengan suara ini. Oke, lanjut. Jadi apakah ini masuk slick? Pasti masuk slick. Semua pay letter kayaknya sih masuk slick OJK gitu. Seperti Indodana yang slick OJK itu pasti masuk. Di sini tuh Shopee tuh termasuk ya e-commerce yang sangat lengkap banget ya. Di sini kalian bisa lihat Shopee Mall, Shopee Market, ya fitur-fiturnya banyak lah. Nah ini nih Shopee Pay Later yang di sini saya nggak ada Shopee Pinjam muncul, karena saya tuh bukan pengguna Shopee. Saya kalau mau belanja itu semuanya Tokopedia gitu. Jadi dan saya jarang banget belanja gitu, bahkan kayaknya belum pernah. Ini kan di akun yang lain ya, jadi buat yang baru-baru mungkin Shopee Pinjamnya nggak keluar tuh. Mungkin ada Pay Later, tapi di sini syarat-syaratnya gitu. Kalau kalian mau gunakan ya klik-klik inilah pokoknya. Di sini banyak orang yang gagal bayar merasa sangat terancam diintimidasi para DC-DC yang sangat meresahkan. Bahkan ada kasus yang saya baca ya di internet. Shopee ini, di si Shopee ini malah seenaknya menghubungi yang bukan kontak darurat. Jadi random, dia beberapa dia menghubungi. Bahkan di video sebelumnya saya pernah bahas, desanya ngancem buat nagih ke alamat yang per pengiriman, pokoknya gitu loh, pokoknya di luar kontak darurat. Dan ini terjadi di beberapa kasus gitu kan, dan ini sangat meresahkan banget. Ini kejadian nyata ya. Baru kemarin saya beli kartu perdana M3 itu baru dong.
baru saya buat paket data gitu kan, bukan buat nomor ganti nomor atau gimana gitu, buat paket data. Nah akhirnya saya registrasi SIM saya gitu, selesai sudah hitungan seminggu, tiba-tiba ada SMS bayarkan tagihan Anda yang akan bentar lagi jatuh tempo. Saya abaikan, nih apaan sih, paling SMS nyasar kali dari Shopee pinjem gitu. Ya udah saya diemin aja. Berapa kemudian ada nelpon ke nomor itu padahal nomor yang saya baru beli di counter. Nah akhirnya ada nomor yang nggak terkenal, yang nggak saya kenal, itu nomor baru dong, nggak ada yang nyimpen. Nah nelpon, saya angkat, ternyata dari Shopee, cewek nanya, Pak Wagiono. Aduh gimana sih gitu. Ini sih antara Pak Wagiono ini yang orang minjem di Shopee pinjam ini mungkin kontak darurat yang asal atau gimana, dia pakai kontak palsu atau gimana, akhirnya nelpon ke kita. Nah itu berarti kan membuktikan Shopee itu emang kadang kalau telat bayar dan kita nggak bisa dihubungi, kontak darurat juga nggak bisa dihubungi, dia ke kontak nyasar. Bahkan ada kasus lagi, kalian nggak pernah ditagih sama DC, sudah jatuh tempo, dan kalian kondar-kondarnya juga nggak ditelepon sama DC, tapi malah nagih ke kontak darurat yang di luar kontak darurat. Nah DC-nya tuh nggak konfirmasi langsung sama yang penagih, saya nggak pernah ditagih kok malah nagih ke orang lain. Nah itu masalah. Nah kenapa masalahnya begini, Shopee itu biasanya menggunakan pihak ketiga buat penagihan. Nah pihak ketiga itu biasanya ciri-cirinya kirimkan bukti pembayaran, kirimkan bukti. Nah kalau kirimkan bukti itu, nanti dia buktinya itu akhirnya kita ngirim bukti, akhirnya dia akan laporan ke Shopee. Nah para DC yang nelpon itu nanti dapat poin, berapa orang-orang yang bayar, dia dapat bukti, itu udah pasti. Tapi kalau yang dari Shopee aslinya biasanya nagihnya nggak begitu, beda gitu, dia mengingatkan seperti apa, maksudnya dari pihak internal. Oke, jadi gini ya teman-teman, Shopee ini korbannya banyak kan cewek. Ada teman istri saya gitu kan, sampai 50 juta tuh di Shopee pinjam, pokoknya akhirnya stres lah dia tuh, dia mana janda lagi itu. Terus akhirnya ya kisahnya panjang lah gitu kan. Nah itu salah satunya gitu, emang dia sering belanja, akhirnya dapat limit gede, boom gitu, dicairin gitu kan, di dapat Shopee pinjam, langsung dipinjam nggak tahu buat apa, akhirnya duitnya habis gitu aja. Ya udah gitu kan, sekarang dikejar-kejar di hari ganti nomor. Apakah ada kemungkinan dia datang DC untuk di arah saya ya, mungkin di pinggiran Jakarta, kemungkinan sih ada gitu. Jadi gini ya buat teman-teman, tolong berhentilah dari perpinjolan. Kalau misalnya nggak penting banget, gak usah minjem gitu. Kalau pengen punya barang, tolong ditahan aja, karena nabung dulu aja gitu kan. Misalkan orang yang biasanya cewek-cewek ini yang pengen mendapatkan barang secara cepat, tapi pengen nyicil dulu gitu, ini bahaya gitu. Jadi gimana bang kalau ada DC-nya? Ya udah hadapin, mau gimana lagi. Trik-trik buat menghadapi DC udah ada kok di video sebelumnya, kalian bisa lihat lah gitu, cara menghadapi DC yang ada datang ke rumah, biar kalian juga pengen tahu video yang lebih panjang, nanya seperti apa, kalian bisa tahu lah di video yang pernah saya bikin. Oke, itu saja dari video dari saya. Mungkin saya akan membahas Shopee Pay Later, Shopee pinjam yang sedang nggak bayar untuk selanjutnya gitu. Saya tetap akan membahas video-video Shopee ini. Ikuti saja video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.